Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda hebat sekalian yang sebelumnya sudah ikut di pelatihan atau webinar kinerja di tahap pertama. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya ya Bunda, yaitu di bulan Februari ini. Tapi sebelumnya silahkan sepakati dulu ya seperti ini masuk ke pengelolaan kinerja. Baik. Lalu sorry. Kenapa dia tidak mau ya? Oke, seperti ini pengelolaan kinerja. Kemudian di sini cek dan sepakati, artinya Bunda belum menyepakati ya dengan kepala sekolahnya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ada tambahan dari atasan atau tidak juga mungkin ya tergantung hasilnya. Kita cek lagi, kita ke perilaku kinerja cek, lalu kita sepakati ya. Klik sepakati, tanda centang ya. Sepakat dengan atasan. Kemudian nah akan berubah seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah bisa kita kerjakan. Ya, ini sudah bisa kita kerjakan untuk guru ya, untuk guru ini ya. Untuk kepala sekolah sabar menunggu guru-gurunya, nanti kepala sekolah akan menilai ya. Baik, seperti ini kita lihat ya. Yang bisa dilihat adalah yang bisa diklik. Jadi yang ini dokumen KOSP dan kehadiran kelas ini guru tidak perlu khawatir karena yang mengumpulkan adalah atasan kita yaitu dalam hal ini kepala sekolah ya. Jadi yang bisa kita lihat adalah perilaku kerja. Kita lihat di sini masih 0 ya. Langkah observasi kita seperti ini. Kita cek langkah observasi ya. Untuk periode ini kita bisa isi dokumen. Di sini ya isi dokumen. Di sini kita harus berdiskusi dengan atasan. Ya, jadwalnya Februari itu adalah diskusi memang ya. Nanti di Maret adalah eksekusi. Jadi jadwal di Februari diskusi, kemudian eksekusinya di Maret. Kita lihat seperti ini ya tampilannya. Ada di sini pengembangan kompetensi. Ini jika yang kita pilih pengembangan kompetensinya sudah mau dikumpulkan, sudah lengkap, itu sudah bisa dikumpulkan. Kalau belum lengkap, nanti aja dikumpulkan karena penilaiannya nanti di Juni ya. Di Juni penilaian, jadi tidak usah buru-buru. Contohnya ini apa ini? PMM, aksi nyata di PMM, memilih 16 poin. Berarti harus menunggu sertifikatnya ada dulu dan digabung. Digabung ya Bunda-bunda. Ini 16 poin berarti 2 aksi nyata PMM. Artinya nanti sertifikat itu kan di PMM terpisah ya. Halaman depan dan belakangnya. Itu digabung dan karena di sini pilih 16 poin berarti 2 aksi nyata nanti digabung juga ya, digabung dalam satu PDF untuk dikumpulkan ya. Nanti kita tes-tes dulu deh. Kita tes-tes dulu, klik kumpulkan. Nah, ini dia. Ini sertifikat 1. Kita gabung ya sertifikat 1 tadi halaman 1 dan halaman 2-nya. Lalu sertifikat kedua halaman 1 dan 2-nya digabung juga. Ya. Oke, kalau Mas ya ini di sini ada unggah. Di sini kita klik-klik aja dulu ya. Kalau belum siap filenya, unggah format PDF maksimal 10 MB. Jadi perhatikan ya, perhatikan. Kemudian, oke kita kembali itu untuk pengembangan kompetensi. Misalnya, oh saya sudah punya nih, ini nih, sebagai peserta praktik baik dari komunitas, misalnya sudah punya. Kita sudah punya misalnya ya, punya satu dulu, boleh. Itu nanti kita masukkan, lalu kita unggah. Ya, masih sama aturannya. Nanti kalau sudah, nanti di sini bisa terbuka kumpulkannya. Nanti saja sudah selesai. Ini memilih 4 sertifikat, berarti harusnya mengunggah 4 sertifikat. Seperti itu. Lalu itu tadi untuk bidang pengembangan. Tenang saja, masih sampai Juni ya. Ini periode Januari sampai Juni ya. Jadi masih ada kesempatan untuk mengunggah. Kemudian tugas tambahan dikumpulkannya di bagian tugas tambahan. Ini misalnya seperti ini. Ini adalah tim TPPK. Ya, ini tim TPPK. Coba kita klik kumpulkan. Yang diminta adalah laporan yang disertai SK atau surat tugas. Nah, ini jadi urutannya nanti harus ada surat tugas dan laporannya.
bisa digabung jadi satu file PDF. Seperti itu. Tetapi lihat ini periodenya adalah sampai Juni. Jadi nggak usah buru-buru mengumpulkan sekarang. Ya, bisa mungkin nanti di Mei kita kumpulkan laporan dari Januari sampai Mei itu bagaimana ya tugas kita di selama menjadi TPPK. Kliknya sama ya, caranya mengunggah sama. Jadi nggak usah sekarang dikumpulin ini. Kalau sekarang artinya udah selesai dong kita melaksanakan TPPK-nya. Ya, belum kan? Ini misalnya pelaksanaan sebagai bendahara. Ini karena ini ada tugas tambahannya sebagai bendahara, Bos. Nah, ini kan untuk periode Januari sampai Juni, berarti untuk dana BOS yang tahap satu cair ini ya di 2024. Maka nanti kalau udah final aja, gitu ya, kalau sudah dihabiskan dana itu, kita sudah buat laporannya baru dikumpulkan. Jangan dibuat dulu laporannya sekarang, padahal belum belanja, belum habis pembelanjaan, kan nggak sinkron. Jadi sesuaikan, ya sesuaikan waktunya, timingnya. Kalau memang sudah dibelanjakan semua, sudah cair, kemudian langsung dibelanjakan semua, nggak menunggu sampai Juni, ya udah, monggo silahkan boleh yang bendahara bisa laporan. Tapi kalau masih ada kan tiap bulannya masih mau sampai Juni, masih mau penggajian dan sebagainya, nanti di akhir ya baru diupload. Seperti itu. Kemudian perilaku kerja, untuk perilaku kerja ini tidak perlu bingung ya, mengerti aja. Oke, di sini tidak perlu bingung untuk perilaku kerja. Ini tugasnya kita laksanakan saja tugas kita sesuai perilaku yang kita pilih tadi. Nanti kepala sekolah yang memeriksa atau menilai kita. Ya, jadi kepala sekolah yang akan memberi nilai ini. Nah, tugas kita yang di sini langkah observasi. Sekarang kita harus ini dulu. Langkah pertama adalah dokumen persiapan. Ya, praobservasi kita harus persiapkan dulu karena observasinya akan dilaksanakan di bulan Maret. Nah, ini kita isi dulu. Isi pertama, langkah pertama adalah diskusi dengan atasan, lalu bersiap untuk observasi, lalu observasi berlangsung. Nah, di sini kan ada yang sudah kita pilih waktu di Januari kemarin. Nah, ini dia memilih perhatian dan kepedulian. Nah, saya sarankan mudah-mudahan saat mengerjakan ini buka 2 PMM-nya ya. Lihat di atas ini akan ada 2 PMM-nya ya. Kenapa? Karena kita bisa ngecek nanti cek rubrik observasinya. Misal ini ada 3. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari? Ada 3 poin. Boleh pilih maksimal 3. Artinya apa? Boleh 1 aja yang kita laksanakan, boleh 2, boleh 3-tiganya. Misalnya kita pilih 1, guru menunjukkan empati. Kita cek rubrik observasinya gitu ya. Cek rubrik observasi, poin 1, kita pilih yang di sini. Perilaku yang dianjurkan. Jangan pilih yang perilaku yang dihindari, jangan ya. Jadi apa kita mau poin 1, poin 2, poin 3, atau ketiga-tiganya? Kita copy paste saja seperti ini. Salin. Nah, kita masukkan di sini. Tempel. Mau kita kasih nomor 1, 2, ya, seperti ini boleh. Kalau kita pilih juga yang ini, berarti ini nambah lagi nanti. Karena ada 2 poin yang kita pilih. Kalau hanya 1 poin berarti 3. Kita pilih yang ini, kita cek lagi apa. Kalau kita pilih di sini ya di rubrik observasi, perilaku yang diobservasi, maka itu insya Allah nggak akan keliru. Ya, karena ini udah yang dianjurkan oleh PMM ya. Kita pilih lagi ini. Boleh pilih 1 aja, boleh. Misalnya ini, saya mau yang ini deh, melakukan interaksi positif. Misalnya, kita salin, lalu kita tambahkan ke sini. Ini menjadi nomor 4 misalnya ya. Oh, ini sudah melebihi. Jadi kita kurangi misalnya. Kita kurangi ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Di sini ada 250 karakter maksimal. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Atau satu-satu. Kita mau pilih ketiganya.
ini satu, ini satu, ini satu, boleh. Atau fokus satu ini, tapi pilih tiga di sininya, ambil 3 semua, boleh. Atau mau masing-masing satu, boleh. Bebas ya, terserah. Itu hanya contoh ya. Kemudian ini, jadwal observasi. Nah, kita atur jadwal observasi tadi kan di Maret. Jadi harus di Maret ya kita jadwal. Dan harus diskusikan dulu dengan atasan. Atasan bisanya di tanggal berapa nih observasi kita. Kita cek di bulan Maret. Oke. Mana ya, jangan sampai kita asal pilih ya. Kita pilih tanggal 3 Maret ternyata itu hari Minggu pada libur kan, ya mungkin. Jadi kita pilih misalnya. Ini tanggal 11 dan 12 juga ini tanggal merah ini ya. Hati-hati ya memilih. Jadi lihat kalendernya. Oh, misalnya saya mau pilih tanggal 16 deh, misalnya ya. Pilih tanggal 16 atau tanggal 18 misalnya. Saya pilih tanggal 18. Oke. Itu sudah sesuai kesepakatan dengan atasan, dengan kepala sekolah misalnya. Kita pilih jenjang PAUD, lalu pilih kelasnya tentu PAUD. Nah, mata pelajarannya soalnya mata pelajarannya juga PAUD ya. Hanya itu ya kalau untuk PAUD. Kalau guru kelas lain misalnya SD. Nah, SD pilihannya lain juga. Ada misalnya kelas 4. Nanti muncul iya. Oke. Nah, lalu pilih mata pelajarannya. Misalnya PJOK, guru PJOK misalnya ini. Pilih yang ini. Catatan lain ini opsional, bisa diisi bisa enggak. Misalnya kita mau tambah jamnya, oh saya mau diobservasi jam 8.00 misalnya. Atau tidak diisi pun tidak apa-apa. Ini karena opsional, tidak wajib. Nah, kemudian ini unggah dokumen, itu RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Jadi terserah kalau yang masih pakai K13, misalnya di kelas 3 dan kelas 6 kan masih pakai K13 SD ya. Boleh berarti pilih RPP atau modul ajar untuk yang sudah pakai kurikulum Merdeka, silahkan diunggah. Jadi itu sudah kita siapkan sebelum kita ngerjain ini, RPP atau modul ajarnya sudah kita siapkan. Tetapi ingat ya, wait, saya jadi seharusnya kita sudah siap ya. Ini contohnya saja unggah. Kita unggah dokumen, ingat tidak lebih dari 10 MB. Sebaiknya kita sudah punya folder gitu ya untuk ini modul ajar ini misalnya. Kita upload gitu ya. Oke. Kita cek dulu siapa tahu kita keliru uploadnya ya. Kita keliru upload gitu ya. Oke. Kalau sudah dicek, kita kembali dari seperti ini. Kalau kita mau hapus juga boleh ya. Tinggal unggah yang baru untuk mengganti yang tadi. Oke. Lalu kumpulkan. Seperti itu ya, bunda-bunda, Bapak Ibu sekalian. Jadi gampang saja. Jadi siapkan dulu, pertama-tama siapkan dulu RPP atau modul ajar yang mau di upload gitu ya. Tapi ingat, harus yang sama ya. RPP atau modul ajar yang digunakan adalah RPP dan yang diupload adalah RPP atau modul ajar yang akan digunakan saat kita diobservasi oleh atasan. Kita jadwalkan 18 Maret. Berarti yang 18 Maret itu yang mau kita unggah. Jadi nanti di RPP-nya ingat tanggalnya harus sama dan itu yang mau kita lakukan. Ya. Itu yang mau kita lakukan. Seperti itu. Ya, ini saya tidak kumpul dulu ya. Oke. Nah, kalau sudah dikumpul nanti, saya sengaja belum kumpul dulu ya. Ini karena ini bukan punya saya kepala sekolah. Jadi ini punya saya hanya memberi contoh ya dari yang punya guru saya. Ya, nanti di sini dicek rinci yang menunggu atasan melakukan observasi ini akan berubah menjadi biru. Dan dia hanya bisa menunggu sampai jadwal tadi. Kalau jadwalnya tadi 18 Maret berarti akan bisa dibuka oleh kepala sekolah Bapak Ibu sekalian nanti di 18 Maret itu. Dia akan memberi nilai sesuai pembelajaran. Sambil menunggu jadwal yang sudah kita sepakati,
silahkan Bapak Ibu menyiapkan media pembelajarannya dan lain sebagainya sesuai RPP yang tadi sudah diupload, agar nanti saat observasi kelas oleh kepala sekolah kita bisa maksimal dan bisa dapat nilai yang lebih memuaskan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya, kita kan selalu nih di supervisi kelas gitu ya, selalu di supervisi kelas oleh kepala sekolah, kurang lebih sama seperti itu. Cuma sekarang kita upload bukti-buktinya jadi sampai ke pusat nih, data-data kita benar-benar kita, oh iya benar-benar jadi supervisi nih gitu ya, buktinya ini seperti itu. Yang lain-lain itu belum bisa dibuka ya, belum bisa dibuka. Nanti ini tindak lanjut itu kan di April Mei ya, di April Mei. Jadi ini nanti di Maret akan dinilai sama dilakukan observasi kemudian dinilai. Lalu kalau ada tindak lanjutnya akan ditindaklanjuti di April Mei gitu ya. Lalu seperti itu saja untuk saat ini ya. Bunda-bunda Bapak Ibu hebat sekalian. Mudah ya. Jadi jangan lupa persiapkan. Jadi tidak perlu bingung. Nah, yang nanti ini akan berubah, kalau kita tadi sudah mengisi, itu akan berubah sekian persen. Begitu ya, observasi kita. Kemudian ini ya, Bapak Ibu, untuk ini hanya atasan. Ya, ini hanya atasan. Untuk saat ini belum bisa dibuka. Oke, saya coba dulu deh. Kalau begitu saya coba sign out ya. Saya coba keluar dari akun ini. Saya akan masuk ke akun saya sebagai kepala sekolah. Tampilannya seperti apa biar Bapak Ibu bisa lihat ya. Baik, ini yang kepala sekolah. Nah, ada perencanaan guru yang belum selesai. Nah, kita ke perencanaan guru dulu. Siapa yang belum selesai? Ini ada yang belum selesai. Ini sebenarnya ini guru lama nih. Saya nggak tahu nih ya, dari data setelah sinkron Dapodik terbaru yang 2024C itu muncul nama guru yang udah keluar, yang udah nggak ada Dapodik. Dan ini ada yang double. Jadi kita biar aja karena nggak bisa juga diubah ya. Lakukan penilaian, kita cek daftar guru seperti ini untuk kepala sekolah ya. Cek. Nah, ini kalau mereka sudah mengirim yang tadi, yang dikerjakan di awal tadi, guru-gurunya sudah bikin jadwal, kita nanti bisa sudah muncul di sini jadwalnya. Nah, nanti kita bisa mengisi itu penilaiannya kalau sudah sesuai dengan jadwal ya. Jadi sekarang belum bisa. Nanti saya akan buat video lagi ketika guru-guru saya sudah mengisi ya. Tunggu video selanjutnya. Nah, ini kumpulkan dokumen, ini unggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas. Nah, kita mengumpulkan seperti ini. Dokumen KOSP mungkin sudah bisa kita unggah sekarang karena namanya juga KOSP itu kan perencanaan, sudah bisa kita unggah, silahkan diunggah. Kemudian kehadiran kelas tentu belum bisa kita unggah sekarang ya, karena ini kan periode Januari sampai Juni ya, kita belum bisa unggah sekarang. Jadi nggak usah buru-buru ya, seperti itu. Baik, ini 0 dari 2, artinya ada 2 guru saya yang perlu saya nilai. Jadi jangan khawatir dengan yang tadi, karena ada beberapa teman memang yang seperti ini ya, muncul guru-guru lain atau guru-guru lama, atau double nama, ini Nasla dengan Nasla double nama. Masita ini double, padahal guru yang udah keluar. Dia tidak di sini patokannya yang 2 sudah disetujui ini yang akan kita nilai nanti di sini. Ya, tenang saja saat kita mau menilai ini di sini dia daftar guru yang perlu dinilai yang sudah mengirim saja. Jadi tidak perlu pusing dengan yang tadi lu kok muncul nama guru yang udah keluar gitu, udah biarin aja, skip aja. Ya kalau ini yang ini akan tetap seperti ini ya, belum ya. Jadi seperti itu. That's it untuk saat ini. Nanti tinggal menilai ya untuk kepala sekolah. Sekarang silahkan guru-guru mempersiapkan RPP yang mau diunggah di perencanaan tadi, di observasi kelasnya ya. Oke.
Terima kasih. Nanti akan saya lanjutkan insya Allah setelah semua. Insya Allah mudah-mudahan 2 hari lagi ya, 2 hari lagi atau hari Minggu, insya Allah mungkin Jumat atau Sabtu guru-guru saya minta untuk mengerjakan semua yang 2 ini untuk mengatur waktu, jadwal observasi. Kalau sudah ada jadwal observasi, maka kita sudah bisa melakukan yang ini ya, kelanjutannya ya, lihat dulu kelanjutannya seperti apa ya. Lanjutan videonya akan saya lanjutkan lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.